Jadi, pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi dan teorema Pi-Euler. Bahas mengenai latihan soal, tentukan nilai dari Pi-Euler 180. Lanjut ke pembahasannya. Nah, jadi di sini saya akan membahas mengenai penyelesaian soal dari tentukan nilai dari Pi-Euler 180. Langkah pertamanya kita mencari dulu angka yang apabila dikalikan menghasilkan 180 dan FBB-nya itu 1. Di sini saya mengambil angka 9 dan 20. 9 dan 20 itu apabila dikalikan menghasilkan 180 dan FBB-nya itu juga 1. Yang selanjutnya, kita mencari Pi-Euler dari 9 dan Pi-Euler dari 20. Pertama kita mencari dulu Pi-Euler dari 9. Cara mencarinya yaitu, angka berapa sih yang saling prima dengan 9 atau yang FBB-nya itu bernilai 1? Jadi, P9 itu ada 1, 2, 4, 5, 7, dan 8. Jadi nilai dari Pi-Euler 9 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang selanjutnya kita mencari nilai Pi-Euler 20. Caranya juga sama, mencari angka berapa sih yang saling prima dengan 20. Jadi nilai P20 yaitu ada 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, dan 19. Jadi, nilai Pi-Euler 20 yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga Pi-Euler dari 180 yaitu Pi-Euler 9 dikali dengan Pi-Euler 20. Pi-Euler 9 sendiri yaitu 6, dan Pi-Euler 20 sendiri yaitu 8. Jadi kita langsung aja masukkan ke sini, 6 dikali 8. 6 dikali 8 yaitu 48. Jadi nilai dari Pi-Euler 180 yaitu 48. Hitunglah hasil dari yang pertama, Pi dari 1001. Yang kedua, Pi dari 5040. Dan yang ketiga, Pi dari 36.000. Baik, selanjutnya kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama yaitu dari Pi 1001. 1001 jika kita faktorkan menjadi 7, 11, dan 13. Pi dari 7 kita bisa tulis menjadi 7 min 1 karena 7 pangkat 1 min 1 sama dengan 7 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi 1 tidak tulis di situ. Jadi 7 min 1 saja. Selanjutnya, Pi 11 sama dengan 11 min 1, Pi 13 sama dengan 13 min 1, 7 min 1 sama dengan 6, 11 min 1 sama dengan 10, dan 13 min 1 sama dengan 12. 6 dikalikan 10 dikalikan 12 sama dengan 720. Selanjutnya yang B yaitu Pi dari 5040. 5040 jika kita faktorkan itu menjadi 2 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 2 dikalikan 5 dikalikan 7. Pi dari 2 pangkat 4 kita bisa tulis menurut teorema 1.1 yaitu 2 sebagai P dan 4 sebagai K. Jadi kita bisa tulis 2 pangkat 4 min 1 dikalikan 2 min 1. Yang Pi 3 pangkat 2 kita bisa tulis 3 pangkat 2 min 1 dikalikan 3 min 1. Nah, untuk yang Pi 5 kita bisa tulis 5 min 1 dan Pi 7 kita bisa tulis 7 min 1. Menjadi 2 pangkat 3 dikalikan 1 menjadi 8, 3 kali 2 sama dengan 6 dikalikan 4 dikalikan 6. 8 dikali 6 dikali 4 dikali 6 sama dengan 1152. Selanjutnya yang C yaitu Pi dari 36.000. 36.000 jika kita faktorkan bisa menjadi 2 pangkat 5, 3 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 3. Pi dari 2 pangkat 5 kita bisa tulis menjadi 2 pangkat 5 min 1 dikalikan 2 min 1.
Pi dari 3 pangkat 2 menjadi 3 pangkat 2 min 1 dikalikan 3 min 1. Dan untuk Pi 5 pangkat 3 kita bisa tulis 5 pangkat 3 min 1 dikalikan 5 min 1. Menjadi 2 pangkat 4 kali 1 dikalikan 3 kali 2 dikalikan 5 pangkat 2 kali 4. Nah, 2 pangkat 4 menjadi 16, 3 kali 2 sama dengan 6, 5 pangkat 2 kali 4 sama dengan 100. 16 dikalikan 6 dikalikan 100 sama dengan 9.600. Jadi, untuk penyelesaian kasus yang pertama, Pi dari 1001 yaitu 720. Yang kedua, Pi dari 5040 yaitu 1152. Dan untuk Pi 36.000 yaitu 9.600. Kita akan membahas soal berikut. Diberikan bilangan bulat positif n sama dengan 100. A. Tentukan nilai dari Pn dengan menggunakan definisi dari fungsi Euler. Dan B. Verifikasi hasil yang diperoleh dengan menggunakan sifat Pi adalah fungsi multiplikatif. Ke pembahasan soalnya, A itu kan kita diminta untuk mencari Pn menggunakan definisi dari fungsi Euler dengan n itu sama dengan 100. 100 ini bisa kita pecahkan menjadi 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Kita mencari Pn menggunakan definisi dari fungsi Euler itu rumus ini. Pn itu sama dengan n dikali 1 min 1 per P1 dikali 1 min 1 per P2 sampai 1 min 1 per P2 dengan P1 nya itu sama dengan 2 dan P2 nya itu sama dengan 5. Maka kita tinggal masukkan menjadi P100 itu sama dengan 100 dikali 1 min 1 per 2 dikali, terus ini sama dengan 1 min 1 per 2 kan 1 per 2, maka 100 dikali 1 per 2. Nah, 1 dikurangi 1 per 5 itu kan 4 per 5, maka jadinya 4 per 5. 100 dikali setengah itu kan 50. Nah, 50 kita kalikan dengan 4 per 5 itu kan makanya hasilnya itu 40. Maka Pi 100 itu 40. Yang Pi itu kita diminta untuk memverifikasikan hasilnya dengan menggunakan sifat multiplikatif fungsi Euler. Nah, sebelum kita masuk ke yang B, kita mengenal sedikit tentang fungsi multiplikatif. Sebuah fungsi dikatakan multiplikatif jika memenuhi sifat tertentu saat diterapkan pada dua bilangan yang relatif prima. Dalam konteks fungsi Euler, sifat multiplikatif ini berarti jika FBB A dan B sama dengan 1, maka artinya A dan B itu relatif prima. Jadi, Pi A kali B sama dengan Pi A kali Pi B. Karena 2 pangkat 2 dan 5 pangkat 2 ini adalah relatif prima, maka kita bisa menggunakan rumus itu. Jadi P100 itu sama dengan, berarti P100 itu P2 pangkat 2 dikali P5 pangkat 2. P2 pangkat 2 itu, nah, untuk mencari di teorema sebelumnya itu ada teorema yang mengatakan bahwa jika kita mencari P pangkat K, maka kita bisa mencarinya menggunakan P pangkat K dikurangi P pangkat K min 1. Jadi kalau P 2 pangkat 2, maka kita bisa menggunakan 2 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kita tinggal mencari P5 pangkat 2 itu berapa? Nah, P5 pangkat 2 itu sama dengan 5 pangkat 2. Nah, terus kita tulis dulu 5 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 1 sama dengan 20. Nah, jadi P100 itu sama dengan 2 dikali 20. Hasilnya 40. Jadinya antara yang A dan yang B kan hasilnya sama, definisi fungsi Euler dan menggunakan sifat multiplikatif itu hasilnya sama, maka terverifikasi. Dengan menggunakan teorema Euler, tentukan penyelesaian soal berikut. A. Buktikanlah bahwa jika bilangan bulat A relatif prima dengan 15, maka A pangkat 8 kongruent dengan 1 modulo 15. B. Tentukan residu terkecil dari 20 pangkat 1234 kongruent dengan 1 modulo 33. Langsung saja ke penyelesaian yang A, yaitu dari soal kita ketahui bahwa FBB dari A dan 15 itu kan sama
dengan 1. Sehingga M-nya itu adalah 15 yang merupakan bilangan bulat positif. Sesuai dengan pernyataan teorema Euler, maka kita dapat langsung memasukkannya M tersebut ke dalam bentuk tersebut sehingga menghasilkan A pangkat Pi 15 itu kongruen dengan 1 modulo 15. Nah, kita perlu untuk mencari nilai dari Pi 15. Nah, Pi 15 itu merupakan residu sederhana dari 15 yang menghasilkan bilangan-bilangan ini. Sehingga Pi 15 itu nilainya adalah 8. Langsung saja kita substitusikan. Jadi, A pangkat 8 itu kongruen dengan 1 modulo 15. Sehingga terbukti bahwa dengan M-nya yang 15 dan FPB-nya yang 1, maka A pangkat 8 itu kongruen dengan 1 modulo 15. Yang B, kita mencari residu terkecil. Dari soal kita dapatkan bahwa FPB dari 20 dan 33 itu 1. Sesuai dengan teorema Euler, 20 pangkat Pi 33 kongruen dengan 1 modulo 33. Nah, nilai dari Pi 33 itu 20 yang didapatkan dari Pi 3 kali Pi 11. Residu sederhana dari 3 itu 2 dan residu sederhana dari 11 itu adalah 10. Selanjutnya kita mencari berapa sisa pembagian 1234 dengan 20. Nah, 1200 itu kan kongruen dengan 20, sehingga 1234 itu kongruen dengan 34 modulo 20 yang juga kongruen dengan 14 modulo 20. Sehingga kita dapatkan nilai dari L itu adalah 14. Selanjutnya, 20 pangkat 1234, kita dapat merubah 1234-nya ini dengan bentuk ini. Sehingga menjadi 20 pangkat 20K plus 14. Nah, 20 pangkat 20 itu kan nilainya adalah 1 yang didapat dari 20 pangkat Pi 33 kongruen dengan 1 modulo 33 dengan Pi 33 itu nilainya adalah 20. Selanjutnya, 20 pangkat 14 ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 20 pangkat 2 dipangkatkan dengan 7. Nah, 100 itu kan kongruen dengan 1 modulo 33, maka 400 itu kongruen dengan 4 modulo 33. 20 pangkat 2 itu kan 400, sehingga menjadi 4 pangkat 7 modulo 33. Ini kita sederhanakan lagi menjadi 4 pangkat 6 dikali dengan 4 modulo 33. Nah, 4 pangkat 3 itu kongruen dengan min 2 modulo 33. Maka kita dapat merubah bentuknya menjadi negatif 2 dipangkatkan kali 4 modulo 33 dan didapat 16 modulo 33. Jadi, residu terkecilnya adalah 16. Kesimpulannya, residu terkecil dari 20 pangkat 1234 kongruen dengan 1 modulo 33 adalah 16. Nilai X dari 5X kongruen 3 modulo 14. Kita akan ke contoh soal nomor 5, yaitu 5X kongruen 3 modulo 14. Dengan penyelesaiannya, kita harus mencari dulu Pi dari 14, dan kita ketahui Pi dari 14 adalah 6. Ini kita harus memasukkan rumusnya ke dalam soalnya, yaitu menjadi 5 pangkat 6 min 1 dikali 5X kongruen 5 pangkat 6 min 1 dikali 3 modulo 14. X kongruen 5 pangkat 5 dikali 3 modulo 14. Kita pecahkan 5 pangkat 5-nya menjadi 5 pangkat 2 dan 5 pangkat 3. Karena masih sangat besar, kita pecah lagi menjadi 5 kuadrat dikali 5 kuadrat dikali 1 dikali 5 pangkat 1 dikali 3. Menjadi X kongruen 25 dikali 25 dikali 5 dikali 3. 25 di residu di kelas berapa modulo 14, yaitu di kelas 11. 5 dan kita kalikan menjadi 15. 15 di kelas berapa modulo 14, yaitu di kelas 1. Sedangkan 11 dan 11 di kelas berapa modulo 14, yaitu di kelas min 3. Berarti min 3 dikali min 3 dikali 1 sama dengan 9. Berarti nilai X